Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabat semua dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat, amin. Oke sahabat, pada kali ini saya akan mencoba menganalisa usaha di sektor pertanian, khususnya di budidaya tanaman padi di tahun 2022 ini. Karena yang kita ketahui bersama, di tahun 2022 ini ada perbedaan yang sangat jauh dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, terutama dari segi pengeluaran yang semakin tinggi, dan dari segi hasil dan produksi ya saya rasa masih standar, tidak ada peningkatan yang signifikan. Dengan adanya kenaikan harga pada sarana pupuk subsidi maupun non subsidi, ditambah lagi sarana produksi yang lain juga ikut naik seperti pestisida, dan yang tidak kalah pentingnya tenaga kerja. Kenapa tenaga kerja sekarang lebih mahal dibandingkan tahun-tahun sebelumnya? Itu karena jumlah lahan tetap sama, tapi tenaga kerja tidak ada regenerasi atau tidak ada pergantian tenaga kerja. Anak-anak yang lahir di tahun 90-an, tahun 90 ke sini, rata-rata mereka tidak menyukai dengan pertanian. Karena apa? Di sektor pertanian ini mereka melihat dari contoh orang tuanya yang kehidupannya itu serba terbatas, serta penghasilannya pun tidak menentu di sektor pertanian ini. Karenanya mereka lebih suka yaitu bekerja sebagai buruh pabrik, yang tentu penghasilannya sudah sangat mungkin memenuhi kebutuhan di waktu sekarang. Juga untuk UMR-nya itu standar dari pemerintah, dan penghasilannya tetap setiap bulan akan mempunyai penghasilan. Dan pertanyaannya selanjutnya adalah, mungkin akan timbul pertanyaan seperti ini: apakah di tahun 2022 ini budidaya padi masih relevan, masih layak untuk menjadi pilihan usaha, ataukah sudah tidak layak? Timbul pertanyaan atau pernyataan seperti ini. Buat apa dihitung? Yang penting bertani itu panen dan bisa menghasilkan. Masalah untung dan ruginya kita tidak pernah menghitung. Itu mungkin pikiran dari petani-petani zaman dahulu, petani yang istilahnya orang tua kita itu memang bertani tok. Dan saya di sini akan mengambil data bukan dari manapun. Ini merupakan perhitungan saya pribadi, karena saya juga seorang petani padi. Saya juga seorang petani padi. Jadi saya tahu persis, bukan hanya sekedar hitungan-hitungan belaka di sektor pertanian, khususnya di budidaya tanaman padi. Dan perhitungan ini saya buat berdasarkan perhitungan sendiri dari hasil panen di MT1 di tahun 2022 ini. Kebetulan panennya itu di bulan Maret kemarin saya panen, dan saya akan coba rincikan mulai dari awal sampai akhir, sampai panen dan panen dijual atau diuangkan dari hasil produksi yang kita dapatkan itu. Oke, kita langsung ke pembahasan utama. Kita akan hitung dulu mulai dari biaya awal. Catatan, saya menyewa lahan dengan luasan 375 bata, atau kalau di meter persegikan yaitu 5.250 meter persegi. Yang pertama, untuk biaya sewa lahan per 1 tahunnya itu Rp5.670.000. Tapi saya karena hitung sekarang cuma 1 musim kemarin, jadi saya dibagi 2, jatuhnya Rp2.835.000. Kemudian biaya seolah tanah yaitu Rp750.000. Kemudian membuat pematang yaitu sebesar Rp700.000. Kemudian
beli benih Inpari 47 WBC sebanyak 20 kg, yaitu sebanyak 20 kg sebesar 240.000. Kemudian biaya tanam di sini di tempat saya HOK untuk perempuan setengah hari itu 60.000. Kebetulan di musim kemarin pas MT1 saya memakai 12 orang perempuan, berarti kalau dikali 60.000 jatuhnya 820.000, plus ada 2 orang pekerja laki-laki yang HOK nya 100.000, jadi jumlahnya 820.000 rupiah untuk biaya tanam. Kemudian beli pupuk. Nah, dibeli pupuk karena kemarin sempat saya nggak kebagian pupuk subsidi dari semua kuota yang ada. Saya membeli 200 kg atau 2 kuintal, dimana 100 kg saya mendapatkan pupuk subsidi yaitu dengan jumlah 235.000, dan yang beli non subsidinya itu sekitar 370 ribuan, jadi kalau di jumlah 605.000. Kemudian biaya saprodi lainnya yaitu saya di umur 30 HST aplikasi penyemprotan karena ada beberapa gejala jamur dan ada gejala hama yaitu pengerek batang padi. Saya membeli fungisida dan insektisida, yaitu dengan jumlah pembelian dan upah tenaga kerja untuk penyemprotan sebanyak 240.000. Nah, di sini dimasuk di biaya pemeliharaan, saya penyemprotan hanya dilakukan 1 kali sampai panen. Alhamdulillah masih relatif aman di musim kemarin, jadi pengeluaran tidak begitu tinggi. Kemudian yang selanjutnya penyiangan rumput. Ya, penyiangan rumput ini saya memakai jasa orang, yaitu 4 orang perempuan dikali dengan HOK nya yaitu 60.000 per setengah hari, jadi 240.000, plus saya dari awal juga dicampur dengan pupuk, dan dari awal penyemprotan sebelum tanam menggunakan herbisida purna tumbuh dan prak tumbuh. Ya, kalau dijumlah dengan upahnya yaitu sebesar 195.000. Dan sampai terakhir kemarin panen di bulan Maret, saya menggunakan mesin combine harvester. Panen menggunakan mesin combine harvester, yaitu saya menyewa mesin itu untuk luasan tadi dengan harga 1,5 juta. Jadi kalau kita jumlahkan dari awal, mulai dari sewa lahan sampai panen tadi dengan menggunakan combine harvester, pengeluaran yang kita keluarkan yaitu sebanyak 8.125.000 rupiah. Nah, di sini saya tidak menjemur padi pas di bulan Maret kemarin itu. Jadi hasil panen yang kemarin menggunakan combine itu ternyata harganya masih relatif tinggi menurut saya, karena kalau misalkan kita dikeringkan, dijemur akan dikurangi dengan penyusutan dan biaya tenaga kerja penjemuran. Jadi setelah kemarin panen menggunakan combine, saya langsung jual dengan harga dibeli oleh Tengkulak itu 4.000 per kilo, dan hasil produksinya yang pas saya panen dari luasan 375 bata itu mendapatkan 3.505 kilo atau 3,5 ton. Jadi kalau kita jumlahkan Rp4.000 kali 3.505 kilo, yaitu jumlahnya sebesar 14.020.000. Oke, kita coba kurangi dengan biaya produksi dari awal. Jadi 14.020.000 dikurangi 8.125.000, jatuhnya 5.895.000.
itu bersih karena saya tidak diangkut ke rumah, langsung dijual di lahan, tidak ada biaya angkut, tidak ada biaya pikul. Itu bersih 5.895.000. Jika luas lahannya 1 hektar, tinggal dikalikan saja, karena ini kan 1,5 hektaran lebih, tinggal dikali 2, jadi jatuhnya berapalah untuk bersihnya berapa. Itu juga tergantung apabila musimnya itu aman, relatif aman dari serangan hama maupun penyakit. Dan kita coba kalikan, kita coba bagi dari awal sampai panen itu 4 bulan umur kita budidaya tanaman padi itu. Jadi yang 5.895.000 dibagi 4 bulan jatuhnya 1.473.750 rupiah. Jadi kalau diperbandingkan dengan UMR buruh pabrik itu sangat jauh. Kita kebagian per bulannya hanya 1.400.000, itu pun situasional untuk budidaya, karena bertani itu tidak bisa memakai rumus matematika. Ketika 1 ditambah 1 maka hasilnya akan 2, tetapi tidak dengan bertani. Ketika kita tanam belum tentu kita memanen, tergantung situasional dari cuaca, iklim, dan lain sebagainya. Dan yang paling penting di sini, kenapa tadi cuma kita kebagian hanya 1.400.000-an, ini dari segi harga beli, karena sebagian besar harga beli atau harga pasar ini masih dirajai, masih diatur oleh tengkulak yang mempunyai banyak modal, yang mempunyai modal yang besar. Sedangkan dari pemerintah, saya rasa belum terlalu berpihak ke arah masalah pengaturan harga ini. Jadi kalau misalkan tadi harganya disepakati atau ada rujukan dari pemerintah, saya yakin petani di sini misalkan tadi diberi dengan harga Rp5.000 GKP per kilogram. Tadi yang saya jual itu, kenapa dijual basah, keringnya itu hanya harga 4.500 per kilo. Jadi kalau dihitung-hitungan dengan biaya penjemuran serta penyusutan kadar air, itu mendingan dijual basah dibandingkan dijual kering atau GKP-nya. Tuh, jadi saya harap mungkin pemerintah bisa juga untuk berkontribusi, untuk bisa berpihak minimal dari segi harga. Kalaupun masalah pupuk, saya yakin petani bisa memilih. Saya bisa memilih ini karena kalau pupuk itu tergantung orangnya, tergantung petaninya. Ada yang full menggunakan kimia, ada juga setengah-setengah atau semi organik. Itu juga akan mengurangi biaya produksi. Yang terakhir, jadi apa solusinya? Tadi yang didapat ternyata penghasilan kita bertani di budidaya padi ini jauh dari UMR. Jadi apa solusinya? Nah, untuk solusi silahkan sahabat berbagi di kolom komentar di channel ini apa solusinya, dan supaya kita bisa memecahkan masalah ini bersama-sama. Juga bertani itu bisa menyenangkan, serta tetap yang namanya bertani itu bernilai barokah dan bernilai pahala yang tinggi. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa kalau yang belum subscribe dulu channel Teras Tani, dan share jika bermanfaat, dan like juga jangan lupa. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.